Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Putri Nurcayani Arif dengan NIM 2209015021129 dari Prodi Akuntansi S1 kelas A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya relevan. Nah, berdasarkan informasi ini, Blushing Company saat ini sedang memproduksi suku cadang Q108 sebanyak 35.000 unit setiap tahunnya. Suku cadang digunakan dalam produksi beberapa produk yang dibuat oleh Blushing. Berikut ini disajikan biaya per unitnya. Nah, yang pertama itu bahan bakunya senilai $6, tenaga kerja langsungnya senilai $2, overhead variabelnya senilai $1,5, untuk overhead tetapnya $3,50, kemudian totalnya senilai $13. Nah, kita diminta yang tiga, tiga soal ini. Nah, untuk menjawab itu, kita buat jurnalnya dulu. Yang pertama itu bahan baku langsungnya. Untuk membuatnya senilai $6 dari informasi tadi, kita ambil, kita pindahkan. Tenaga kerja langsungnya senilai $2. Kemudian biaya overhead variabelnya $1,50, kemudian biaya overhead tetapnya senilai $77.000, kita bagi dengan 35.000, maka kita peroleh 2,20. Kemudian untuk harga pembeliannya tidak ada, untuk biaya relevannya senilai 11,70, kita peroleh dari total dari keseluruhan yang membuat ini. Kemudian untuk jumlah total unitnya senilai 35.000, kita peroleh dari sini tadi informasi. Maka total biaya relevannya senilai 409.500. Kita peroleh dari 11,70, kita kalikan dengan 35.000. Kemudian untuk membeli tidak ada. Untuk harga pembeliannya senilai $11. Kemudian untuk totalnya kita kasih pindah tadi, biaya relevannya kita kasih pindah ke bawah, kemudian kita kalikan dengan 35.000, maka kita peroleh total biaya relevannya senilai 385.000. Kemudian untuk diferensialnya kita kasih pindah tadi, kemudian kita di sini kita taruh min $11. Kemudian untuk totalnya 0,70 ini kita peroleh dari 11,70, kita kurangkan dengan 11. Maka kita peroleh 0,70. Kemudian kita kalikan dengan 35.000, maka kita peroleh 24.500. Nah, tadi yang diminta itu ada tiga. Yang pertama, hubungan konseptual. Haruskah Blushing Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Nah, eh, jadi perusahaan Blushing sebaiknya membeli suku cadang Q108 karena harga pembelian per unit lebih rendah daripada biaya relevan untuk memproduksi suku cadang tersebut per unit. Kemudian untuk yang kedua, berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blushing kepada pemasok dari luar perusahaan? Nah, jadi Blushing tidak akan bersedia membayar pemasok luar lebih dari $11,70 per unit komponen tersebut, karena itulah biaya relevan yang dibutuhkan untuk membuat komponen tersebut. Kemudian yang ketiga, jika Blushing membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blushing? Nah, jadi untuk mendapatkan yang nomor tiga ini, jika Blushing membeli suku cadang tersebut, pendapatan operasinya akan meningkat sebesar 24.500. Nah, tadi bisa kita lihat 24.500 ini kita peroleh dari 409.500, kita kurangkan dengan 385.000. Nah, jadi itulah tadi jawaban dari ketiga soal itu. Kemudian kita berpindah ke latihan 1338, yaitu dimana kita diminta tiga soal lagi. Nah, untuk menjawab dari tiga soal ini, kita buat lagi jurnalnya. Nah, yang pertama itu bahan baku langsungnya senilai $6.
tadi dari informasi, kemudian tenaga kerja langsungnya senilai $2, kemudian biaya variabelnya senilai 1,50. Kemudian untuk harga pembeliannya tidak ada, untuk biaya relevannya senilai 9,50 kita peroleh dari total dari keseluruhan yang membuat. Kemudian jumlah total unitnya tadi 35.000. Nah, kita kalikan, maka total biaya relevannya senilai 332.500. Kemudian untuk membeli, kita taruh di sini 11,0, kemudian kita pindahkan ke bawah, kemudian kita kalikan lagi dengan 35.000, maka kita peroleh 385.000. Nah, untuk diferensialnya kita pindahkan tadi, kita tambah min $11, kemudian 1,50 ini kita dapat dari 9,50, kita kurangkan dengan $11. Maka kita peroleh min 1,50. Kemudian kita kalikan dengan 35.000, maka kita peroleh min 52.500. Nah, yang diminta di sini yang pertama itu hubungan konseptual. Haruskah Blushing Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Nah, jadi perusahaan Blushing sebaiknya memproduksi sendiri suku cadang Q108 karena biaya relevan per unit terendah daripada biaya relevan untuk membeli suku cadang tersebut per unit. Baik, baik, tadi kita lanjutkan lagi. Untuk yang pertama itu eh, perusahaan Blushing sebaiknya membuat atau memproduksi sendiri suku cadang Q108 karena biaya relevan per unit rendah daripada biaya relevan untuk membeli suku cadang tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua, eh, jadi yang kedua itu berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blushing kepada pemasok dari luar perusahaan? Jadi Blushing tidak akan bersedia membayar pemasok lebih dari 9,50 per unit untuk komponen tersebut. Karena itulah biaya relevan yang dibutuhkan untuk membuat komponen tersebut. Nah, di sini tadi 9,50 itu dari biaya relevan ini. Kemudian untuk yang ketiga, jika Blushing membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blushing? Nah, eh, jika Blushing membeli suku cadang tersebut, pendapatan operasinya akan mengalami penurunan laba sebesar 52.500. Nah, 52.500 ini kita peroleh dari 332.500, kita kurangkan dengan 385.000. Kemudian kita pindah ke soal berikutnya, yaitu soal 1339. Nah, sebelum kita menjawab yang diminta, kita buat dulu jurnalnya seperti yang tadi. Di sini harga jualnya senilai 7.000, $7. Kemudian untuk bahan baku langsungnya, di sini kan tadi $7 dari sini, dari informasi ini. Kemudian untuk bahan baku langsungnya min min 2. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya senilai min 1, kemudian biaya overhead variabelnya senilai min 3. Maka kita peroleh kenaikan laba operasi per unitnya untuk yang menerima itu senilai $1. Kemudian untuk membuat itu tidak ada. Untuk diferensialnya di sini kita pindahkan tadi kayak yang di menerima, maka kita peroleh $1. Nah, jadi yang pertama itu diminta hubungan konseptualnya berdasarkan analisis kuantitatif, haruskah perusahaan menerima pesanan tersebut? Nah, jadi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan secara kuantitatif, Liane Company akan mendapatkan peningkatan laba sebesar 100.000. Nah, 100.000 ini dari sini tadi. Kemudian 100.000 itu 10.000 kita kalikan dengan $1. Nah, maka kita peroleh 100.000. Jika menerima pesanan tersebut,
Sehingga dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan sebaiknya menerima pesanan khusus berikut. Nah, kemudian untuk yang kedua, apakah faktor-faktor kualitatif yang mungkin mempengaruhi keputusan? Asumsikan bahwa tidak ada lagi pesanan yang diharapkan di luar bisnis reguler dan pesanan khusus. Nah, faktor kualitatif ini seringkali bersifat subjektif dan sulit diukur secara numerik, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama itu bagian A, pesanan khusus dapat menjadi peluang untuk bekerja sama dengan klien hebat atau menghasilkan produk yang inovatif, sehingga peningkatan citra perusahaan di pasar. Nah, kemudian untuk B-nya, jika perusahaan khusus berlalu kompleks atau membutuhkan sumber daya yang terbatas, dapat membebani karyawan dan mengganggu operasional bisnis reguler. Kemudian C-nya, jika pesanan khusus tidak sesuai dengan harapan pelanggan, dapat merusak hubungan bisnis yang sudah ada. Untuk bagian D-nya, pesanan khusus seringkali melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, seperti spesifikasi produk yang kompleks atau tenggat waktu yang ketat. Kemudian yang terakhir, jika pesanan khusus terlalu kompleks atau membutuhkan sumber daya yang terbatas, dapat membebani karyawan dan mengganggu operasional bisnis reguler. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.